Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya di channel Dukungan Akademik. Sudah lama saya tidak membuat video lagi terkait dengan hal-hal yang saya kira cukup berguna lah di dunia akademik kita. Di sini saya akan mencoba membahas lebih jauh lagi tentang fitur baru dari ChatGPT ya. Apa itu? Jadi saat ini ChatGPT telah mengintegrasikan suatu fitur untuk bisa mengupload beberapa dokumen ya, baik itu berupa file PDF ataupun berbagai macam ya, termasuk gambar dan lain-lain. Nah, di sini jadi bisa kita mintakan sesuatu hal terkait dengan apa yang kita upload itu kepada ChatGPT. Nah, tidak berpanjang lebar saja, saya akan mencoba memanfaatkan ChatGPT ini untuk keperluan akademik misalkan ya, khususnya dalam menyusun artikel, menyusun skripsi, tesis ya. Saya kira ini akan berguna khususnya untuk membahas gambar ya. Kita punya gambar, data gambar, kita coba akan gunakan ChatGPT apakah bisa untuk membahas gambar yang kita unggah di websitenya. Nah, yang penting ya sebelum kita menggunakan ChatGPT dengan fitur eh, apa namanya ini ya untuk mengupload gambar ini, jadi kita harus pastikan kita sudah punya akun ChatGPT-nya. Karena kalau kita memakai versi yang eh, hanya tanpa akun ya, itu tidak bisa ya. Contoh seperti ini, kita coba buka tab baru ya. Kita buka ChatGPT-nya yang tanpa akun ya, seperti ini ya. Jadi tidak bisa mengupload gambar. Dengan demikian memang harus login ya atau sign up dulu ya jika belum punya akunnya. Oke. Karena ini tidak bisa, jadi kita tutup aja. Nah, ini yang sudah saya login kan akun akun saya. Jadi ada eh, tombol untuk melampirkan gambar ataupun dokumen lainnya. Nah, kita coba akan membahas suatu gambar yang ada di sini nih. Contoh saja saya dapatkan gambar dari suatu artikel ya. Nah, ini nih contoh grafik PCA ya, Principal Component Analysis dari beberapa jenis Repsid ya. Repsid, nah itu dari negara yang berbeda ya, Cina, Kanada, dan Mongolia. Ini berdasarkan data HPLC ya, jadi data HPLC-nya diambil, kemudian sampelnya itu diplotkan dengan PCA untuk mereduksi dimensi dari HPLC itu menjadi hanya dua sumbu ya, jadi prinsipal komponen 1 di sumbu X dan prinsipal komponen 2 di sumbu Y. Oke, kita coba saja, ini kita copy ya. Nah, kita paste aja di sini. Nah, ini kalau kita eh, hasil mengcopy dari mana ya, itu bisa langsung di sini ya. Nah, seperti ini muncul. Kalau kita mau mengunggah dengan tombol ini juga bisa ya. Cuma sebetulnya lebih simpel di copy paste seperti ini ya. Nah, ini sudah masuk gambarnya. Kemudian kita coba mintakan ya. Tolong ya langsung atau tidak usah pakai tolong juga nggak apa-apa. Sebetulnya kita perintahkan saja. Eh, ini adalah apa ya? Ini adalah gambar plot PCA dari Repsid ya tadi. Repsid dari beberapa negara. Nah, berdasarkan data HPLC. Nah, tolong bahas gambar tersebut untuk keperluan eh, artikel saintifik misalkan ya. Oke, kita coba mintakan ya, di enter saja. Oke, jadi bisa langsung masuk ya gambarnya seperti ini. Kemudian kita coba baca ya, pelan-pelan. Jadi plot PCA ini di atas menggambarkan hasil analisis komponen utama dari HPLC ya. Ini HPLC, Repsid yang berasal dari 3 negara. Ini Kanada, Tiongkok, Mongolia.
Nah, dalam plot ini sumbu PC1 dan sumbu PC2 masing-masing mewakili dua komponen utama yang menjelaskan variasi terbesar dalam data. Nah, angka dalam kurung menunjukkan presentasi variasi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen. Nah, kemudian dia memberikan poin-poin ya, hasil analisisnya ya. Pertama, nah, di sini bisa kita lihat PC1 menjelaskan 42% variasi data. Apakah benar? Ya, 42,5 ya. Kemudian yang PC2 30,8 ya. Betul ya. Ini berarti sudah benar. Kemudian bersama-sama dua komponen menjelaskan 73%. Oke, jadi ini jumlahkan menjadi 73% dari total variasi dalam data. Yang menunjukkan bahwa dua komponen utama ini cukup efektif ya dalam merangkum informasi. Jadi data di atas 70% ini sudah cukup merangkum lah istilahnya dari data HPLC ini ya yang yang menjelaskan karakteristik dari Repsid ini ya dari berbagai negara. Nah, di sini dia juga menjelaskan hasil klasterisasinya ya. Jadi yang Kanada itu warna merah ya betul. Nah, jadi titik-titik mewakili rapsi dari Kanada berkumpul di sebuah klaster yang terpisah di kuadran kiri atas plot. Nah, bisa kita lihat bahwa betul sekali ya. Yang Kanada yang merah itu ada di kiri atas. Ini plot menunjukkan bahwa repsid dari Kanada memiliki profil kimia yang cukup berbeda dibandingkan dengan repsid dari Tiongkok dan Mongolia. Ya, karena bisa kita lihat ya, plotnya terpisah ya, jadi terklaster dengan baik ini berdasarkan negara ya, repsidnya. Nah, jadi sebetulnya dengan data HPLC kita bisa mengklasifikasikan ya, apa namanya ini, repsid ini dari mana seperti itu. Nah, kemudian pembahasan lebih lanjut. Nah, ini ada lagi ya, yang hijau juga dibahas. Kemudian perbedaan yang jelas dalam diskusi klaster antara ketiga negara ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam komposisi kimia. Nah, jadi kenapa itu bisa terpisah? Ya, jadi di sini sudah dijelaskan dengan cukup baik ya oleh ChatGPT bahwasanya terdapat perbedaan signifikan dari komposisi kimia masing-masing sampel dari berbagai negara itu. Nah, jadi ini tentu dipengaruhi oleh apa? Nah, dia menjelaskan usulan-usulan dari pembahasannya itu apa saja. Di sini ternyata faktornya bisa jadi kondisi iklim, metode pertanian, dan varietas yang digunakan masing-masing negara. Kemudian dia juga menjelaskan lagi, hasil ini berguna untuk mengidentifikasi dan membedakan repsid berdasarkan asal negara. Nah, ini tentu jika kita membahas gambar tersebut dalam artikel kita, ya ini saya kira cukup baik ya kita masukkan. Kemudian baru nanti kita tambahkan diskusi ataupun sitasi dari artikel yang relevan seperti itu. Kalau sitasi saya kira masih penting kita untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredibel ya dari jurnal internasional ya. Kemudian yang nasional pun bisa seperti itu ya, yang sumber primer ya seperti itu. Nah, kemudian dia juga memberikan apa highlight ya di akhir paragrafnya. Secara keseluruhan, plot PC menunjukkan bahwa ada variasi signifikan dalam profil kimia repsid. Ini yang dapat diidentifikasi dan dianalisis menggunakan PCA dari data HPLC. Nah, ini kan bisa kita tambahkan untuk menambah-nambahkan diskusi dari artikel kita. Saya kira kita bisa rangkum lagi dari sini juga. Bahkan bisa kita cat aja ya. Tolong dirangkum menjadi misalkan 2 paragraf ya, cukup 2 paragraf. Paragraf saja. Nah, kita bisa mintakan langsung aja sehingga kita tidak usah repot lagi merangkum sendiri ya. Nah, ini kan dia sudah membuatkan 2 paragraf untuk membahas gambar yang kita punya. Oke, saya kira cukup ya untuk gambar pertama ini ya. Oke, seperti ini sangat menarik. Nah, kemudian jika kita ada lagi gambar yang lain yang ingin dibahas juga bisa dimasukkan ya. Kita coba new aja ya, new lagi, new. Nah, new chat lagi ya. Kita coba ada grafik yang lain di sini kita coba. Nah, ini contoh saya dapatkan dari Google. Saya coba copy aja gambarnya. Tapi yang saya ambil adalah yang bagian grafik saja, yang ini. Oke, kita paste aja di sini. Kemudian kita jelaskan gambar apa ini sebetulnya sudah ada penjelasannya di sini, hubungan jumlah karyawan dan waktu proyek. Nah, kita tambahkan aja captionnya di sini ya.
tolong tolong langsung aja, ini adalah gambar regresi hubungan hubungan antara jumlah kerja karyawan aja ya, karyawan dengan regresi hubungan antara jumlah karyawan dengan waktu kerja. Nah, tolong atau langsung aja eh, tolong jelaskan dan atau jangan jelaskan ya, tolong berikan diskusi diskusi terhadap gambar tersebut untuk keperluan artikel ilmiah. Ini aja ya. Tanda seru aja. Kita coba lagi ya yang gambar kedua ini, apakah dia bisa memberikan penjelasan. Nah, ini ya belum muncul ya. Jadi kita hanya melampirkan gambar ini, kemudian dia langsung mengenerate pembahasan dan juga ada persamaannya nih. Nah, kita lihat persamaannya benar gak? Minus 1488 plus 43,7. Nah, ini hasilnya sudah bagus ya. Kemudian dia memberikan diskusi. Nah, interpretasi persamaan ini. Jadi persamaan regresi bla 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 menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif. Nah, bisa dilihat ya. Karena ini minus, ya hubungan negatif antara jumlah karyawan dan waktu proyek. Setiap penambahan satu karyawan akan mengurangi waktu sebesar ini. Nah, dan asumsi faktor lain tetap konstan. Ya. Kemudian interseknya 43 menunjukkan bahwa jika tidak ada karyawan yang bekerja pada proyek tersebut, waktu proyek akan membutuhkan sekitar 43 hari. Nah, ini sangat menarik ya, pembahasan dari ChatGPT. Kemudian dia memberikan juga penjelasan terkait koefisien determinasi ya, R kuadrat. Nah, ini. Kalau ada di penjelasan R kuadratnya di sini ya, dia pasti akan menjelaskan nilainya ya. Cuma di sini karena di gambar tidak ada keterangan R kuadrat, nah jadi dia hanya menebak saja mungkin ya. Meskipun koefisien determinasi tidak ditampilkan, penting untuk mengevaluasi berapa baik model menjelaskan variasi data. Koefisien determinasi mengukur proporsi variansi. Nah, jika nanti kita punya data R kuadrat, nah kita bisa tambahkan saja infonya. Kemudian nanti pasti dia akan memberikan pembahasan terkait nilai tersebut. Nah, yang jelas seperti ini. Kemudian analisis kualitas modelnya, linearitas, garis regresi terlihat cukup linear dan titik-titik mendekati garis regresi. Nah, ini jadi dia sudah bisa membaca garis antara yang poin-poin ini dengan garis regresinya ya. Jadi sehingga dia bisa menyimpulkan ini linear seperti itu. Kemudian outlier, tidak ada titik data yang secara signifikan jauh dari regresi. Nah, ini berarti mengindikasikan bahwa tidak ada outlier ya, tidak ada data pencilan. Jadi datanya bagus. Cuma saya kira kalau ada pencilan pun dia akan mendeteksi adanya pencilan sehingga kesimpulannya nanti bahwa mungkin data bervariasi seperti itu. Kemudian ada kecocokan model. Jadi dia eh, memberikan juga pembahasan terkait kita perlu memeriksa statistik residual, nilai prediksi versus nilai observasi. Nah, ini tentu ini jika kita ingin mengevaluasi model kita yang tadi persamaan ya, tentu bisa kita ujikan dengan data lain. Seperti itu jika kita memang untuk mengaplikasikan model tersebut di dalam kenyataannya seperti itu. Kemudian dia memberikan implikasi praktis juga, ini ya menarik sehingga bisa kita tambahkan diskusi yang lebih panjang seperti itu. Bahkan sampai ada kesimpulan dari gambar tersebut. Tentu ini kesimpulan dari sebuah gambar ya, bukan dari keseluruhan artikel. Jadi untuk kesimpulan akhir tentu nanti bisa kita buat lagi setelah semua pembahasan selesai dibuat. Itu biasanya yang penting dalam kita menyusun suatu artikel ilmiah. Baik, saya kira tidak panjang lebar ya untuk pembahasan kali ini ya. Saya juga berencana akan mengupload video-video lainnya ya di waktu mendatang ya terkait dengan riset saya mungkin yang saat ini kebetulan saya juga sedang mengambil PhD ya. PhD di dalam negeri ya di kampus saya IPB. Jadi insya Allah saya kedepannya akan bagaimana memanfaatkan ChatGPT ini untuk
membantu menyelesaikan studi. Kebetulan saya sangat terbantu sekali ya dengan ChatGPT, khususnya karena bidang saya saat ini adalah machine learning ya. Yang awalnya saya awam, tapi dengan otodidak, ternyata dengan ChatGPT ini kita bisa belajar dengan cepat ya. Bahkan eh, apa namanya, bisa sangat-sangat terbantu lah dalam mengerjakan misalkan coding juga sekarang sangat mudah. Nah itu mungkin nanti ke depannya saya akan buat video-video terkait pembahasan bagaimana sih memanfaatkan ChatGPT untuk misalkan tadi belajar Python ya, bahasa Python, kemudian belajar machine learning dan langsung membuat programnya ya. Untuk misalkan kita mau menduga sesuatu kandungan ya, kemudian menduga suatu hal ya dengan machine learning tadi, misalkan ANN, random forest, vector machine, dan lain sebagainya, banyak sekali algoritma yang bisa kita terapkan. Contohnya pun saya sudah bisa mempublikasikan artikel saya ini di jurnal yang cukup bagus ya. Nah ini contohnya bisa kita lihat di Elsevier Q1 ini. Dan ini adalah bagian dari eh, disertasi saya nanti rencananya seperti itu. Jadi ini baru tahap awal, kemudian nanti ada paper berikutnya yang juga berkaitan dengan eh, ini ya, masih dengan machine learning seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa share ya hal ini sehingga bisa bermanfaat lah bagi banyak teman-teman semuanya ya. Mungkin untuk kali ini saya cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.